kembali Ibu sampaikan bahwa sekarang ini kita masuki musim hujan ya, apalagi kemarin hujan lebat ya. Ya. Tolong dijaga kondisi kesehatannya ya. Ya. Supaya tidak ada yang batuk dan flu. Anak-anak sudah siap belajar? Ya. Oke, kalau sudah siap, Ibu minta dulu dirapikan pakaiannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya meminta Ketua kelas untuk memimpin doa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ajar, saya absen dulu ya. Dikati, Hadir. Aisyah Ibrahim, Hadir. Patra Karim. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, berarti hadir semua ya. Ya. Kita telah belajar apa? Suhu. Oke. Ada yang masih ingat apa itu suhu? Oke. Astin, silakan. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Oke, suhu adalah derajat panas atau dingin suatu Benda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalor. Aku ada bawa air ya, air panasnya di dalam gelas. Nah, oke, ada yang mau mencoba memegang gelas ini? Oke, Ko, silakan Ko, ke depan Ko. Lihat Ko. Apa yang kau rasakan Ko? Panas Ibu. Panas. Ya. Ibu, ada lagi yang mau mencoba pegang ini? Oke Winda, coba dipegang. Apa yang kamu rasakan Winda? Panas. Oke. Ini ada air gelas ya, berisi air panas. Katanya Ko tadi sama Winda, setelah dia memegang gelas ini, airnya nggak bisa, tangannya terasa panas. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang kalor. Nah, lihat gambar di atas. Ya. Itu gambar apa? Air mendidih. Ya. Apa yang terjadi ketika air dipanaskan? Mendidih. Suhunya naik atau tidak? Naik. Oke, mengapa demikian? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian kalor. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat kalor. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Selanjutnya, kalian akan menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan. Kita mempelajari pelajaran hari ini adalah ketika kalian telah mengetahui apa itu kalor, bagaimana pengaruh kalor, kalian akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, seperti apa? Seperti kalau mau memanaskan air lebih cepat, berarti apinya diapakan? Kemudian banyak peristiwa-peristiwa perubahan wujud ya akibat pengaruh kalor, seperti es jika dicairkan akan mencair. Kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Pertama, kita akan melakukan percobaan. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi kelompok terkait hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pelajaran ini, Ibu akan melakukan penilaian ya. Jadi penilaiannya meliputi 3 aspek. Jadi bukan hanya pengetahuan yang Ibu nilai ya di akhir pembelajaran, tapi keseluruhan proses pembelajaran Ibu akan nilai, mulai dari aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan selama proses pembelajaran. Berkaitan tadi dengan gambar di atas, dari gambar di atas, adakah yang mau atau mengidentifikasi masalah dari gambar di atas? Yulinda, silahkan. Mengapa air bisa mendidih jika dipanaskan? Iya, siapa yang mau merumuskan masalah terkait gambar
Mengapa air suhunya naik jika dipanaskan? Betul sekali. Mengapa suhu air jika dipanaskan akan semakin naik? Merumusan masalah yang kalian rumuskan itu betul semua ya. Mengapa air jika dipanaskan dapat mendidih? Bagaimana pengaruh api dalam hal ini? Mengapa suhu air bisa meningkat ya ketika dipanaskan? Jadi inilah yang akan kita selidiki tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Untuk itu ibu akan bagi kelompok ya. Silakan diperhatikan kelompoknya. Kelompok 1 ada Fatra, ada Yulinda, ada Winda, ada Agustin, Jelita. Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk mengambil peralatan yang ada. Dimulai dari kelompok 1. Sekarang ibu minta kalian buka LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuk yang ada pada LK. Silakan diperiksa alat dan bahan yang ada pada di depan kalian. Silakan, apakah sudah lengkap atau tidak? Sudah paham apa yang akan dilakukan? Ya. Kalau sudah, sekarang ibu minta kalian melaksanakan kegiatan pertama dulu ya, yaitu penyelidikan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Ya? Nah, coba masukkan air ke dalam gelas kimia 100 ml. Perhatikan 100 ml yang mana sampai di mana batasnya. Mengukur suhu air sebelum. Ya, coba cara memegang. Coba ukur bagaimana cara mengukurnya. Jangan sampai memegang termometer itu tidak boleh menyentuh ini ya. Ini kan kau tadi menyentuh ini ya. Jadi ini saja dipegang, kenapa? Karena nanti suhu bisa bercampur dengan suhu air. Jadi dipegang begini saja ya. Jangan pegang begini ya. Ini salah. Tapi yang dipegang adalah ini ya. Paham? Atau lepas saja begini. Terus cara pembacaan skalanya harus lurus, tidak boleh miring begini. Oke, sudah dibaca tadi petunjuknya? Oke, silakan. Bagaimana stopwatch-nya? Perhatikan. Sekarang naikkan di sana. Perhatikan ya, catat setiap menit berapa kenaikan suhunya ya. Sudah berapa menit? Perhatikan. Ya, sudah. Perhatikan berapa sudah menit ke berapa ini? Nah, sehabis sudah semua? Ya. Sudah semua? Ya. Apakah dimatikan apinya ya? Ya. Oke. Nah, sekarang coba diamkan, amati apa yang terjadi kembali ya. Sekarang kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di RKPD berdasarkan hasil pengamatan kalian. Paham? Ya. Oke, silakan jawab semua. Berarti kan tadi ada data hasil pengamatan kalian. Kalian jawab berdasarkan ini. Ya? Nah, jadi datanya. Apa yang terjadi ketika proses pemanasan air semakin lama? Kalian lihat datanya, apa yang terjadi? Nah, suhunya naik atau tidak? Nah, kalau naik, tulis jelaskan. Paham? Oke. Sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecil. Dalam hal ini volume airnya lebih kecil. Terus antara air dengan minyak, mana yang lebih cepat mencapai suhu 40? Minyak. Oke, minyak. Kenapa minyak? Oke, betul ya, karena kalor jenis minyak lebih. Dari kegiatan ini, adakah yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tiastin. Dapat menyebabkan kenaikan suhu benda bergantung pada massa benda dan kalor jenis benda tersebut. Kalau untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula, makin besar massa benda. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Dan percobaan kedua, Isya. Kalor dapat menyebabkan perubahan dari suatu benda seperti padat menjadi cair disebut mencair, cair menjadi padat disebut menjadi membeku. Oke. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, apakah anak-anak suka dengan metode praktikum? Ya. Apakah kalian senang melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian paham dengan materi melalui praktikum? Ya. Kalau tidak ada, Ibu akan menguji pemahaman kalian ya terkait materi yang telah dipelajari hari ini. Boleh dikerja 5 menit? Oke. Jangan ada yang menyontek. Anak-anak, minggu depan hari Selasa kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Jadi silakan dibaca materi tentang perpindahan kalor yang ada pada buku paketnya ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa Selesai pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran. Tetap jaga kesehatan.